mungkin kalian sudah mendownload ya materi saya biner ya. Coba di sini apa itu sistem bilangan, sistem manusia di dalam kehidupan manusia. Ini saya mengatakan manusia ya, bahwa manusia itu sangat familiar dengan bilangan itu adalah bilangan desimal ya. Apa itu bilangan desimal? Jadi kalau orang yang belum paham ya, atau mungkin kalau saya tanyakan ke anak-anak yang SD SMP itu, bilangan desimal itu bilangan yang berkoma gitu. Ada komanya itu bilangan desimal, Pak. Ya, kebanyakan mengatakan semacam itu. Tetapi image atau pendapat semacam itu sekarang mari kita rubah. Kita rubahnya bagaimana? Suara saya bisa didengar dengan baik ini? Suara saya? Bisa, Pak. Saya. Jadi bagaimana kita merubahnya? Jadi kita merubah ya, bahwa bilangan desimal itu adalah radiknya 10 atau kita katakan komponen utamanya itu 10, radik ya. Kemudian ada di sana himpunan elemennya. Himpunan elemennya inilah himpunan yang berjalan ya, yang berjalan. Jadi dia elemen digitnya, berjalannya ya. Nah di sini contoh misalkan itu biasanya dituliskan demikian ya, kalau di dalam bilangan desimalnya dituliskan misalkan 255 itu 10 gitu ya. Nah ini maka dia dikatakan bilangan desimal. Nah sekarang bagaimana bilangan biner? Sama dengan bilangan desimal, tetapi di sini radiknya 2. Nah angka berjalannya himpunan itu karena dia di sini ada hanya 2, maka di sini ada 0 dan 1. Dia hanya mengenal angka 0 dan 1 saja. Ya. Mengenal hanya angka 0 dan 1 saja. 0, 1, 0, 1 begitu ya. Nah, contohnya misalkan 1, 1, 1, 1, 2. Begitu juga dengan oktal. Ya, kalian perhatikan ya nanti di sini ya. Mulai di bilangan binar, oktal, heksa. Kalau desimal saya kira kalian sudah sangat familiar ya. Oktal adalah radiknya 8, angka berjalannya, perhatikan adik-adik ya, angka berjalannya itu adalah himpunannya adalah 0 sampai dengan 7. 0 sampai dengan 7. Maka di sini angka tertinggi 7 ya, angka tertinggi 7. Perhatikan ya, angka tertinggi 7 di sini. Ya, angka tertinggi 7. Ya. Maka kalau kita menuliskan 3778 berarti ini bilangan desimal. Maka kalau kalian sekarang sudah mengetahui ini, maka nanti kalau kalian ditanya 1 tambah 1 itu sama dengan berapa? 1 tambah 1 sama dengan berapa? Mungkin ada yang menjawab 10 ya. Ada yang menjawab 2. Ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui, maka nanti kita lihat ternyata sistem bilangannya apa, gitu kan ya. Jadi kita tidak hanya langsung berbicaranya sistem desimal saja. 1 tambah 1 2, tidak. Jadi kita harus mengetahui sistem bilangannya itu apa. Nah, kemudian heksadesimal itu radik. Radik itu himpunan berjalannya itu adalah 0 sampai 9, kemudian dibantu oleh A, B, C, D, E. Bukan dibantu ya, diteruskan. A, B, C, D, E, F. Ya, berarti di sini A itu 10, B itu 11, C itu 12, 13, 14, 15. Berarti di sini adalah himpunan elemennya adalah R-1 ya. R-nya itu radik ya. R-1. R-1 ya. Berarti dia di sini adalah maksimalnya adalah 15. Contoh di sini R2. Berarti nilai maksimalnya adalah R-1. Berarti dia 1. Sedangkan di sini juga demikian. Oke. Jelas ya sampai sini ya? Jelas ya? Oke, sampai di sini jelas. Saya akan melanjutkan ke bawahnya ya, ke bawahnya ini. Ini contohnya. Contohnya demikian ya. Bilangan biner itu adalah 0000 sampai dengan 1111. Itu apabila kita konversikan nanti ke dalam bilangan biner ke heksa ke desimal. Ya. Bagaimana dengan ke oktalnya? Berarti ke oktalnya adalah berapa gitu kan ya? Berapa? Kok di sini tidak ada contohnya begitu kan ya? Kalau tidak ada contohnya begitu. Nah, nanti kita akan perhatikan di sini. Coba adik-adik ya, perhatikan di sini nanti ya. Binernya semacam ini, bagaimana nanti kita menentukannya di bawahnya. Nah, sekarang ini
bilangan desimal, bilangan oktal, bilangan heksadesimal. Nah, ini sebagai berikut terus sampai sekarang ya. Jadi ini tadi di atas, sekarang ini bilangan desimal, bilangan biner, bilangan oktal terus. Jadi perbedaannya hanya kalau di apa namanya, di bilangan oktal ya, bilangan oktal itu kan hanya sampai 8 saja. Ya kan ya? Hanya sampai 8. Jadi 8 itu kan dari 0 ya, 0 sampai 8. Jadi maksudnya banyaknya itu 8 digit ya, tapi di sini nilainya adalah R-1. Berarti nilai tertinggi adalah 7. Ya. Kemudian bilangan desimal itu kalau kita mengikuti di dalam bilangan heksanya dia sampai 16, sedangkan di sini ya, di sini 0 sampai dengan apa nih? F di sini dituliskan 10. Ya, 16 itu 10. Bagaimana kok ini 16 itu 10 gitu kan? 16 itu 10 karena di sini 0 berapa? Bilangan heksanya 16 kali berapa? 16 pangkat 0 ditambah 16 pangkat 1 kan ya? Iya. 16 pangkat 0 1. Iya, berapa? Gimana nih? Kok bisa dia di sini 10? Coba. Heksa. Berarti bagaimana ini? Kok dia bisa dapat di sini 10? Hasil bagi ya Pak? Ya, berarti berapa ini? Di sini. Hasil baginya bagaimana? Heksa tadi berapa? Heksadesimal itu berapa? 16 kan ya? Iya, Pak. Ya, berarti 16 pangkat 0 dikalikan 0, 16 pangkat 1 dikalikan 1. Iya kan ya? Betul nggak? Ya. Jadi dia mendapatkan 10-nya ini adalah 16 pangkat 1 dikalikan 1, ya kan ya? 16 pangkat 1 kan 16 kan? Iya, Pak. Ya, kemudian ditambah 16 pangkat 0 dikalikan 0. Oke ya. Nah, di sini kalian perhatikan di sini. Kemudian begitu juga dengan 20. Ya. Nah, oke, kalau yang di sini ini sudah sangat jelas sekali ya. Sudah sangat jelas sekali. Nanti kalian di bilangan biner nanti akan diperjelas nanti di sana ada komplemen 1, komplemen 1 dan komplemen 2. Ya. Oke, ini dari sini sudah. Kemudian bagaimana sekarang konversi bilangannya? Nah, sekarang konversi bilangannya ini saya kemarin membaca sedikit ya dari bilangan biner ke desimal. Ya. Coba kalian perhatikan di sini, kalian perhatikan 11101 itu bilangan desimalnya berapa begitu aja. Ingat yang paling kanan itu adalah pangkatnya paling kecil. Yang paling kiri pangkatnya paling besar. Berarti di sini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 1-nya tidak ada. Ini mana 2 pangkat 1-nya kok tidak ada? Ya. Karena tetap 0. Ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Coba kalian lihat semacam ini. Ini benar nggak nilai ini? Coba. Benar nggak? Contoh ini. Coba, benar nggak? Hati-hati ya. Kalian kalau bisa nanti kalian jangan menerima begitu saja ya. Jadi kalau misalkan kurang pas, sampaikan Pak, kurang pas Pak. Gimana coba? Pak, saya Benar kan? Benar. Saya menjawab, Pak.
Benar, Oh, jawabannya benar. ya Jawabannya Pak. benar. Tetapi kalau kalian nanti kalian mengerjakan semacam ini, maka ini nanti dia akan tidak tertulis ini yang nolnya, ya, Kurang pas itu, Pak. ya, Biasanya kurang pas itu. Kan saya kurang pas mengerjakan tugas ya. kayak gitu pas main Oke, jadi pas ikut itu sedikit kadang sedikit nggak saya. coba. Oke ya, jadi coba ini saya close dulu ya, biar saya nanti bisa menuliskan ya. Saya close dulu. Saya buka ini saja, apa namanya, Word nanti biar bisa apa, kalian bisa biar nanti biar jelas gitu ya, biar jelas agar tidak bingung nanti ya. Oke, coba saya akan sharekan dulu nanti ini sebentar. Ini kelihatan ya. Misal ya. Tadi 101 gitu ya. Ini bilangan ya, ini bilangan biner. Oke ya. Ini kelihatan ya, Sudah kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, saya besarkan sedikit biar kalian nanti juga paham ya. Artinya, oke. Penulisan ini jika saya buat demikian ya, saya lebih suka itu saya menuliskannya dari sisi kanan dulu ya. Jadi 2 pangkat 0 ya, sebentar, jangan kalian anukan dulu ya. 2 pangkat 1 ya, 2 pangkat 2 sebentar nanti 2 pangkat 3 ya. Jadi oke, maka di sini begitu saya mengatakan 2 pangkat 0 itu udah nilainya 1. Ya kan ya? Kemudian 2 pangkat 1 adalah nilainya 2 dan seterusnya ya. Ini itu adalah nilai yang biasanya kalau di dalam komputer itu ini adalah bilangan biner yang sering digunakan dengan misalkan memori RAM gitu ya. Ini 8. Oke. Nah, coba kalian perhatikan di sini ya. Maka di sini begitu kita mengatakan ini adalah 2 pangkat 0 itu adalah 1, di sini adalah nilai 1, maka di sini saya kalikan 1. Begitu kan ya? Di sini saya kalikan berapa yang kedua itu? 0. Gitu kan ya? 0. Kemudian ini saya kalikan 1. Ya, karena hanya ada 2 dan 1 saja kan. Saya kalikan 1. Oke, nanti kalian ini untuk memudahkan kalian ya, untuk memudahkan kalian dalam perhitungan. 1 kali 1 ya. Ini 2 kali 0 adalah 0. Kemudian ini adalah 4. Kemudian ini adalah 8. Oke. Nah, lalu di sini kalau dia sudah sampai di batas akhirnya di sana, ini langsung saja kalian jumlahkan. Kalian jumlahkan di sana ya. Kalian jumlahkan ini adalah 13. Ya, 13 tentunya dengan tanda ini. Oke ya, semacam itu. Nah, coba kalian adik-adik perhatikan bahwa tetap bagaimanapun juga saya harus menuliskan yang 2 pangkat 1-nya. Ya, 2 pangkat 1-nya itu tetap kalian tuliskan. Kenapa? Jika di sini tadi, ini kelihatan ya, yang PDF-nya kelihatan nih. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Jadi jika kalian tuliskan hanya semacam ini saja, meskipun di sini ada 2 pangkat 0,
kemudian tambah 2 pangkat 2, 2 pangkat 1-nya itu tetap harus ditulis. Biar kalian nanti tahu. Kenapa kok harus ditulis? Kenapa kok harus ditulis begitu kan ya? Pasti akan muncul pertanyaan demikian. Mengapa kok harus ditulis? Gitu kan. Nah, sekarang pertanyaan saya begini. Kenapa kok harus ditulis? Saya ingin mengatakan kepada adik-adik semua, ya. Misalkan saya ini saya tuliskan semacam ini. Terus ya, saya tuliskan semacam ini terus misalkan, ya. Ya, kalian nanti akan apa namanya? Ya, saya teruskan dulu. Saya teruskan dulu saja ini ya. Bentar. Oke, 2 pangkat 4 di sini. 2 pangkat 5. 2 pangkat 6. 2 pangkat 7 sini ya. Oke, sekarang nilainya berapa di sini? 16. 16, ya kan ya? Ya, Pak. 32, 64. 64, 128. 128. Oke, saya tambahkan satu lagi di sini. Misalkan ya. Ini 5, sorry. 5, 6, 7, 8. Oke ya. Di sini 2, 5, 6. Oke, berarti sini mengikuti ya, mengikuti di depannya ya. Jadi 16, kemudian di sini 32, di sini 64, di sini 128, kemudian di sini 256. Oke. Sekarang pertanyaannya adik-adik. Ya. Saya pertanyaan begini. Ini saya kecilkan dulu saja jaraknya biar nanti bisa terlihat semua. Oke, pertanyaannya begini. Ini sudah kalian sudah mengetahui ini, ya. Kalian sudah mengetahui nilai-nilainya semua, oke ya. Sudah mengetahui nilai-nilai semua di sini bahwa nilai-nilai itu adalah dalam bilangan biner, ya. Bilangan biner nilainya sebagai berikut dan di samping paling kanan itu adalah nilai bilangan desimalnya, gitu kan ya. Nah, sekarang adik-adik, sekarang saya mau tanya ini. Kalau tadi misalkan tidak kalian tuliskan 2 pangkat nolnya, 2 pangkat salah satunya saja, itu tidak kalian tuliskan, ya tidak kalian tuliskan, nanti akan menjadi kesalahan, ya. Kesalahan yang bagaimana nanti dalam hal perhitungan, ya. Nanti di bawah nanti ada ya. Nah di sini coba kalian perhatikan. Sekarang saya coba minta kalian berapa jumlah ya, jumlah ini dari atas sampai bawah. 9, Pak. 9. 9. Jumlah kok dari atas sampai bawah di sini loh. Yang ini, yang samping, yang di sebelah ini. Yang paling 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 32 64 128 256. Berapa jumlahnya? 511. 511. Tadi dihitung satu-satu ya, Dek ya? Iya, Pak. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan ini saya tambahkan lagi, Dek, misalkan nih. Sama saya tambahkan begini lagi. Ya. Sembilan, 10, 11, 5, 12, 5,
Wis. Oke. Ish. Oke adik-adik, sekarang misalkan, oke diketahui kayak gini saja lihat, ya. Oke, sekarang berapa jumlah ini dari atas ke bawah? Kalau misalkan diketahui hanya semacam ini saja. Oke ya, coba ini ya. Jika diketahui semacam ini saja, ya, kita ketahui semacam ini saja, ini nilai-nilai diketahui semacam ini saja. Berapa nilainya dari atas sampai ke bawah? Jumlahkan. 8191, Pak. 81? 91. Kamu hitungnya bagaimana? Satu, langsung aja. Hitung Enggak, Pak. Saya lihat polanya kayak tadi. Nah, betul, ya. Maka dari itu, jadi kalian jangan tadi ya memudahkan semacam ini tadi ya. Ini terus dihilangkan begitu, jangan ya. Ya, jadi ini paham maksud saya, paham. Jadi pada saat kalian mengkonversikan bilangan semacam ini, kalian jangan terus meninggalkan dua pangkat. Ya, ini kan ada 2 pangkat 0. 2 pangkat satunya tidak ada. Meskipun nanti dia di sini tidak dihitung. Ya, meskipun di sini tidak dihitung. Tetapi di sini pada penulisannya ya, untuk yang nomor 2 ini ya, contoh yang nomor 2 ini itu benar. 0, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 benar. Nah, tetapi kenapa yang di sini kok tidak dituliskan begitu ya. Jadi ini tolong nanti dikoreksi ya adik-adik ya. Jadi yang ini ya, yang kelihatan ya ini adik ya, kelihatan ya. Saya tunjukkan ini ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Jadi nanti tolong diperbaiki ini. Jadi nanti di sini ya 1 kali 2 kali 2 pangkat 3 plus 1 kali 2 pangkat 2 plus 1 kali 2 pangkat 1 plus 1 kali 2 pangkat 0. Jadi tetap harus dituliskan ya. Karena apa? Karena tadi ada polanya. Jadi yang benar ini benar ya. Jadi ada polanya di sini. Polanya bagaimana di sini ya? Ini lihat di sini, coba kalian perhatikan di sini yang dibuat sudah berubah ya, ini ya, sudah berubah ya. Kalian melihat polanya di sini saja ya. Maka pola di sini nantilah yang kalian untuk menghitung ya, untuk menghitung ya. Polanya bagaimana di sini? Polanya misalkan nih, misalkan saya ingin menjumlahkan sampai di sini. Maka di sini adalah 2 ditambah 1. Gitu kan ya? Betul nggak? Kalau saya menjumlahkan sampai di sini, saya jumlahkan sampai di sini itu adalah ya 2 ditambah 1. Sedangkan jika saya jumlahkan sampai di sini ya, saya jumlahkan sampai di sini, maka di sini adalah 4 ditambah berapa? 3. Iya enggak? Jika saya jumlahkan di sini ya, saya jumlahkan di sini, maka di sini akan terbentuk 8 ditambah
Berapa? Berapa, Dede? 7, Pak. 8 ditambah 7. 7. Kalau di sini berarti 16 ditambah 15, Pak. 15. Oke ya. Coba kalian perhatikan polanya di sini. Polanya ya, polanya. Polanya di sini bahwa 2 ditambah 1, 4 ditambah 3, 8 ditambah 7, 16 ditambah 15. Ya. Maka kalau sampai di sini kalian tidak perlu lagi menghitung satu-satu dari atas ke bawah. Kenapa? Polanya sudah kelihatan. 4096 ditambah 409 5. 5. Pak. Gitu kan ya. Nah sekarang, oh ini bagaimana ini gitu kan ya. Oh ini bagaimana nanti gitu kan. Maka dari sini kita sudah mengetahui polanya ini. Maka ini kalau kita tuliskan sebagai berikut. Misal kita tuliskan ya. Misalkan X pangkat N sama dengan M ya, maka jumlah dari X pangkat 0 sampai dengan X pangkat N ya, jika dia bernilai 1 semua ya, nanti apa namanya bernilai 1 semua gitu ya. Ya. Maka ini adalah, maka di sana akan didapatkan jumlah sama dengan M ya, M itu M pada ya, nanti ada keterangannya, M ditambah M min 1 ya, dengan X ya, XN ya, dengan XN sebentar, XN sama dengan M nilai paling akhir. M nilai paling N pangkat tertinggi. Ya. M nilai paling akhir, N pangkat tertinggi ya. Jadi di sini nanti kalian akan mengetahui M-nya itu adalah M nilai paling akhir dengan N pangkat tertinggi ya. Jadi nilai terakhir pangkat tertinggi. Jadi ini rumusnya menjadi semacam ini nanti ya, untuk mengetahuinya. Ya, jadi semacam itu. Misalkan X pangkat N, maka ya di sini, maka di sini XNM nilai paling akhir ya, M adalah nilai paling akhir, kemudian N pangkat tertinggi
Ya di sini kan N-nya pangkat tertinggi, kemudian ini adalah nilai terakhir, paling akhir. Jadi kalau misalkan, oh saya diminta untuk mencari misalkan X pangkat 5, ya X pangkat 5. Nah maka di sini diketahui berapa dulu, ya. Misalkan di sini ketahuinya adalah M, ya sudah, berarti nanti M-nya rumusan menjadi semacam ini. Ya, jadi kalian tidak lagi menggunakan apa namanya hitungan satu persatu. Ya, kalau kalian menghitung menggunakan satu persatu, nanti kalau ininya sampai 2 pangkat 20, ya 2 pangkat 20, kemudian kalian tidak mengetahui ini, maka kalian akan menghitung satu-satu. Ya, oke, adik-adik sampai di sini jelas? Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Jelas. Ya, jelas ya. Oke. Nah, saya masuk lagi ke berikutnya, contoh berikutnya. Ya. Bilangan biner desimal. Oke, ini bilangan biner desimal. Kalian perhatikan, ini 1 kali 0 pangkat 5. Ya. Ini bagaimana nanti di sini bilangan biner tapi dengan menggunakan koma, gitu kan ya. Nah, coba kalian perhatikan di sini sudah dijelaskan bahwa pangkatnya itu bukan di sini setengah pangkat itu tidak. Ya, karena di sini bilangannya adalah bilangan dengan radiknya itu adalah 2. Ya, radiknya 2, berarti kita tidak bisa menuliskan 1/2 begini, tidak. Maka kita harus menuliskannya bagaimana? Kita harus menuliskannya, jadi di sini di atasnya di sini ya, mohon maaf, saya tuliskan di atasnya saja, ya. Jadi di atasnya ini, maka kita menuliskannya ya 2 pangkat berapa? Berapa, Dek? 2 pangkat berapa, Dek? Halo, Adik, berapa 2 pangkat berapa ini? 1/2, Pak. Hah? 2 pangkat berapa? 1/2, Pak. Ya ini kan dilihat aja kan, ini kan dari 10 kan, maka di sini berapa? -1, Pak. -1. Ya kan? Berarti di sini kan ini kan kalau 2 pangkat -1 itu kan sama dengan setengah gini kan ya? Betul nggak? Ya, sama dengan kan setengah ya? Betul kan? Iya nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, jadi semacam itu. Berarti kalau di sini dikalikan 1, maka di sini dia akan ya setengah gitu kan ya. Jadi kita berbicaranya ininya dulu ya. Maka di sini nanti 2 ya, 2 dipangkatkannya berarti di sini ya gimana? Ya -2. Gitu kan ya? Berarti di sini sama dengannya berapa? Ya 1/4 dikalikan 1. Jadi kita berbicaranya itu adalah sesuaikan bilang aturannya, ya aturannya gitu kan ya. Nah begitu dan seterusnya ke atas. Ya jadi begitu dia sudah sampai di sini maka nanti dengan mengkomakan dengan dikoma di belakangnya ya, berarti ini ada ke atasnya gitu kan ya. Jadi semacam ini. Ya ini tadi contoh sederhananya ya. Nah, kemudian saya ini sudah sampai di sini ya. Saya coba ini kalau kalian kan ingat dibagi 2 gitu ya. Oke kan? 27 dibagi 2 gitu aja. Nah, oke sekarang saya coba mau melihat ya di sini ya. Misalkan nih saya punya nilai ya, saya punya angka, saya punya nilai misalkan anggap saja ini sudah ya, kalian sudah catat ya. Silakan mau catat boleh, tidak boleh enggak. Tidak kalian catat juga enggak masalah. Ya. Misalkan nih, saya punya bilangan desimal itu adalah begini. Oke, ini desimal misalkan.
Berapa bilangan binernya? Berapa bilangan binernya? Oke. Coba deh, berapa bilangan binernya? Berapa, Dek? Ya, yang ini saya tutup dulu aja, yang ini saya tutup dulu saja. Biar kalian nanti tidak bingung. Oke. Berapa bilangan binernya untuk 133? Kalian bagi dua begitu ya? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang begini adik-adik. Karena kalian sudah tahu metode tadi, metode yang tadi saya berikan tadi, maka nanti akan mengerjakan ini akan lebih mudah. Ini nilainya berapa ini? 133, kan maksimal ya? 133 maksimal kan ya? Sekarang misalkan nih ya, 133 ini maksimal. Misalkan kalau kalian menjumlahkan sampai di sini, sudah sampai di sini belum? Kalau kalian menjumlahkan sampai di sini, ini sudah sampai di 133 belum? Kalau kalian jumlahkan dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 6, sudah sampai 133 belum? Belum, Pak. Belum. Berapa jumlahnya? 127. 127. 127, Pak. Maka berarti kalian nanti hanya sampai di sini kan ya? Iya enggak? 128 kan? Iya toh? Iya, Pak. Betul? Berarti Iya, Pak. kalau 128 ke 133 kurang berapa itu? 5. 5, Pak. Sebentar ya. Berarti tadi 128 ini sudah saya katakan di sini adalah 1. Ya, dikalikan 1. Kurang berapa Adik? Kurang 5. 5-nya mana? Kan ini saja. Sudah toh? Iya enggak? 1 tambah 4 tambah 128. 133, betul kan, Dek? Maka yang lainnya ini adalah 0. Ya. Yang lainnya 0. Maka saya menuliskannya bagaimana? Saya menuliskannya bahwa 133 itu untuk bilangan binernya yang pangkat paling besar di sebelah kanan. Pangkat paling besar di sebelah kiri, pangkat paling kecil di sebelah kanan. Berarti di sini nilainya adalah berapa? 1 0 0 0 0 1 0 1. Ya. Kan di sini 1 tambah 4 tambah 128 133. Coba adik-adik kalian tes, betul nggak hasil yang semacam itu? Karena kalian tadi kan sudah mengetahui rumus yang ini tadi kan ya, maka tidak ada anu lagi. Di sini misalkan 256, di sini 512 misalkan ya, saya teruskan saja. 1024 ini 2048. Oke. Ya. Jadi kalau nanti kalian menghitungnya ya semacam ini saja, sudah selesai. Kan sama saja. Lebih cepat yang mana gitu kan? Paham jadi sampai di sini? Paham? Ya, paham, Pak. Paham, Pak. Masih bingung atau lebih mudah yang mana? Silakan. Kalian mau menggunakan yang mana?
Oke, sekarang dari contoh di atas ini contoh ya. Sekarang kalau saya misalkan mempunyai nilai sebagai berikut, ya, saya punya bilangan desimal. Misalkan bilangan desimalnya gini. Bagaimana binernya ini? Bagaimana binernya? Ya. Oke, jadi saya cukup bangga ya dengan kalian di sini tadi langsung melihat pola. Jadi kita perhatikan pola karena di dalam apa logika dan rangkaian dan sebagainya itu kita lihat polanya. Oh, polanya bagaimana gitu ya. Contoh di sini misalkan nih 465. Berarti apakah saya harus sampai di sini? Tidak. Oh, berarti saya cukup sampai di sini nanti. Ya. Oh, karena apa? Jika saya jumlahkan, dia sudah melebihi dari ini, gitu kan ya. Taunya dari mana? Ya dari rumus ini tadi, M tambah M plus min 1. Jadi 256 ditambah 25 berapa? 255. Jadi di sini sudah sampai di sini itu jumlahnya. Itu jumlahnya sudah berapa? Ya, 256 ditambah 251. 255. Berarti di sini 5 berapa? 11. Kan jumlahnya sudah nilainya sudah lebih dari ini nih. Ya kan ya? Nah, sekarang saya sudah dapat 256. Oh, 256 saya sudah dapat ini. 256 saya sudah dapat. Berarti saya sudah memilih ini satu. Saya tambahkan yang di sini. Kalau saya tambahkan di sini sudah sampai belum dia? Oh, satu lagi. Gitu kan ya? Berarti di sini saya sudah mendapatkan berapa? Oh, 128 ditambah di sini kan ya. 128 ditambah 256. Berarti sudah mendapatkan berapa ini? 384. 384. Oke, 384 berarti kurang berapa? Ya. 81. Tambah 64 ya, tambah 64. Misalkan sini tambah 1, misalkan 1. Oh, tambah 64. Oke ya, tambah 64. Itu sudah sama dengan 8 kemudian 4 Oke ya. Kurang berapa ini? Ke sini. 13. Kurang 17. Ya? Iya, Pak, 17. Berapa? 13. 17. Kurang 17 ya. Udah 17-nya mana ini? Sudah sini kan? Sudah. Yang lainnya 0. Berarti di sini saya tuliskan saja 1 1 1 0 1 0001 untuk memudahkan ya. Nah, oke. Nah, ya, jadi adik-adik jika semacam ini maka kita karena di sini 444 maka lebih baiknya kita tuliskan semacam ini. Ya, lebih baiknya, tapi kalau tidak pun tidak masalah. Tapi nanti kalau ada bilangan komplement negatif nanti harus hati-hati ya. Ya, jadi ini dituliskan semacam ini nggak masalah ya. Tambahkan ini juga nggak masalah. Oke. Jadi kan kalian lebih cepat gitu loh. Ya serat-serat tambah ini sama sekian sudah dapat. Oke ya. Sudah paham ya ini ya, sudah paham ya. Jadi kalau sudah paham ini saya akan melanjutkan seterusnya tadi ya. Maka nanti kalian akan bisa ngecek yang lainnya. Ya. Oke. Sudah pahami tadi? Sudah bisa saya rubah?
Bisa, Pak. Sudah? Bisa, Pak. Oke, Bisa, sekarang kalian silakan minum dulu. Minum dulu. Saya juga minum dulu juga nih. Santai saja, Dek. Oke ya. Oke, dari sekian banyak mahasiswa yang belum jelas siapa ini? Oke, sekarang saya close dulu, stop dulu. Oke, siapa yang belum jelas? Silakan. Sudah jelas? Sudah jelas? Bisa diterima? Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan lagi. Oke, saya lanjutkan. Ini tadi saya anggap sudah selesai. Ya, saya lanjutkan di contoh berikutnya di sini. Oke. Sekarang bagaimana konversi dari oktal ke desimal dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama tadi, maka kita harus menuliskan secara keseluruhan. Ya. Kalau kalau ke oktal ke desimal, ya. Ini oktal ke desimal ya. Bilangan dari oktal ke desimal, dari 16 ya ke desimal. Berapa di sini desimalnya gitu kan ya. Nah, sekarang sama ya, saya tunjukkan lagi sama di sini tadi. Kalau oktal ke desimal, maka kita buat dulu ya 16. Oke, di sini saja saya rubah saja di sini. Sampai di sini saja dulu ya. Oke, ini 16 pangkat 0. 16 pangkat 1 dan seterusnya ya. 16 Oke. 1 16 berapa, Dek? Kemudian berapa ini? Kedua. Hah? 16 pangkat 2 berapa? 32, Pak. Hah? 16 pangkat 2? 256, Pak. 256. Kemudian ini 4096. 4096. Coba kalian perhatikan di sini tadi ya. Dia nilainya kan berkisar di sini-sini saja kan? Ya, di sini-sini saja. Maka di sini juga demikian. Nanti berapa di sini? 81. Berapa, Dek? Karena ini tadi saya tidak menuliskan sampai 12 pangkat seterusnya ya. 65. 65. Berapa? 536. 65? 536. 536. Oke. Oke ya. Nah, coba dari sini coba kalian perhatikan ya bahwa di dalam bilangan biner ini bilangan heksa ya. Ini tadi apa nih? Oktal ya, oktal. Ini tadi oktal apa heksa ya? Oh, ini heksa ya. Maaf. Yang oktal dulu, Maaf, yang oktal dulu. Maaf ya, yang oktal dulu.
Yang oktal dulu, maaf di sini tadi oktal. Kenapa kok saya tadi langsung loncat ke heksa? Oke, 8. Di sini berapa, Dek? 64 ya? Iya. Iya, Pak. Kemudian di sini berapa? 512. 512. Oke. Ya. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa bilangan oktal itu ya, ini kita logika lagi deh ya. Kita bermain logika lagi ya. Karena ini adalah rangkaian dan logika. Bahwa bilangan oktal itu tadi radiknya adalah berapa? Radiknya 8, ya kan ya? Betul ya? Radiknya 8, Iya, Pak. ya. R-nya 8, kemudian himpunannya atau elemen yang berjalannya, himpunannya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini didapatkan dari apa? Dari R-1 ya, nilai maksimal ya. R-nya adalah N maksimalnya, nilai maksimal. Aduh. Oke ya, ini ya. Nilai maksimalnya adalah di sini, yang ini adalah R-1. Oke. Coba kalian perhatikan di sini. Ya. Nilai maksimalnya adalah R-1, 7. Jelas ya, 7 ya, jelas ya. Berarti kalau nilai 7 itu kalau saya saya konversikan ke bilangan biner. Kalau saya konversikan ke bilangan biner ya, 7 itu kalau saya konversikan ke bilangan biner itu maka nilainya adalah 1, 1, 1. Betul nggak? Adik-adik, betul nggak? Betul, Pak. Kan 7 itu kan 1, 1, 1, 1 kan 7 ya. Iya, Pak, Jadi, betul. Iya, Pak. ya, jadi bilangan oktal ini itu hanya 3 digit saja dalam bilangan biner. Hanya 3 digit saja di dalam bilangan biner, ya. Jelas ya? Jadi bilangan oktal ini itu hanya 3 digit saja dalam bilangan biner. Ya. Tetapi di sini untuk apa? Untuk heksa itu dia di sana karena R-nya itu adalah berapa? R-nya itu adalah sama dengan 16, maka maksimal himpunannya ya. Max himpunannya itu adalah R-1. Berarti di sana adalah berapa? 15, betul kan ya? 15 di sini kalau saya buat ke dalam bilangan biner, maka di sini adalah bagaimana? 1, 1, 1, 1. Berarti dia adalah 4 digit. Ya, dia adalah 4 digit. Ya, jadi ini ya, ini 15 ya, 15 ya. 15 ya, karena R-nya adalah 15, maka kalau saya buat ke bilangan biner dia menjadi 111, 4 digit. Ini 3 digit. Inilah nanti kalian adik-adik untuk menjadi patokan di dalam hal konversi.
Ya, dalam hal konversi. Contoh di sini tadi, contoh dari bilangan oktal ke desimal, ya, kalau oktal ke desimal tinggal dibagi-bagi saja gitu kan ya. Nanti bagaimana kalau oktal ke biner? Ya, oktal ke biner. Karena konversinya ada macam-macam ya. Ini oktal ke desimal, ini ke desimal, nah ini konversi desimal ke biner. Konversi desimal ke biner. Di sini konversi desimal ke oktal dan sebagainya ya, dan sebagainya konversinya ke heksadesimal. Kemudian di sini ada biner ke oktal, kemudian dan seterusnya oktal ke biner ya. Nanti kalau apa namanya, kalau yang lainnya gampang itu nanti ya. Sekarang kita perhatikan dulu, misalkan saya di sini punya bilangan oktal ya, bilangan oktal di sini ya. Di sini misalkan saya punya bilangan oktal, saya punya bilangan oktal begini. Saya punya bilangan oktal itu adalah 26 ya, oktal. Oke ya. Sekarang bagaimana bilangan desimalnya? Kemudian bagaimana bilangan binernya? Oke ya. Contoh semacam ini. Ini adik-adik ya, contoh semacam ini. Oke. Coba kalian perhatikan di sini. Kalau kalian menghitungnya dengan dibagi 2, dibagi 8, dibagi 8, dibagi 8. Ya. Boleh, bisa saja. Baik 26 dibagi 8. Ya kan ya, 26 dibagi terus dibagi lagi. Nah, sekarang kalau misalkan semacam ini, kalian cukup mengerjakannya lebih mudah ke bilangan biner dulu, ya. 6. Karena dia oktal itu ada 3 digit. 3 digit ya. Berarti kalau 6 ini 1, 2, 4. Berarti 6 itu adalah berapa? 6 itu adalah 110. Ya. Kemudian 2. 2 itu berapa? Ada 10. Ya. Betul nggak ini? Jadi ini kita pisahkan. Jadi kita pisahkan di sini ya. Ini kita pisahkan. Ini itu adalah nilainya 2. Maaf. Ini adalah nilainya 2. Kan 1, 2 ya. Ini adalah nilainya 2. Sedangkan ini adalah nilainya 6. Maka dia sudah menjawab 26 ini ya. 26 sudah terjawab. Berarti bilangan binernya adalah sebagai berikut. Ya, saya dekatkan saja bilangan binernya. Oh, berarti bilangan binernya, bilangan oktalnya itu bilangan oktal 26, bilangan binernya ini. Nah, bagaimana bilangan desimalnya? Berapa bilangan desimalnya di sini? Ini kan 1, 2, 4, 8, 16. Oh, berarti ini 16. Ya sudah. Ini kan ada, berarti di sini ada berapa? 16 gitu kan ya. 16. Kemudian tambah 4. 8, kan 8-nya kan sudah tidak kan ya? Ya kan? Berarti ada 4. Kemudian ada 2. 2. Ya, berarti berapa ini? 22, Pak. 22. 22, Pak. Udah kan ya? Kan lebih enak mana? Silahkan. Betul nggak deh ini deh? Coba dicek deh. Betul nggak? Betul, Pak. Betul ya? Pak. Nah ini dengan cara yang sama juga untuk mengerjakan bilangan heksa, ya. Dengan cara yang sama juga untuk mengerjakan bilangan heksa ya. Ini jadi tadi di sini untuk mengerjakan bilangan heksa ya. Kalau heksa tadi kan begini ya. Nah, heksa kan heksa begini. Sama heksa ya. Berarti heksa nanti kalau misalkan saya punya begini.
Misalkan saya punya 2, 3 B. Ya, maka di sini saya harus apa? Saya rubah dulu menjadi begini deh. B itu berapa? B itu berapa? 11, Pak. 11, Pak. 11. Sekarang kita rubahnya dari depan dulu aja. 2 kita rubah menjadi kebilangan biner dulu. Berarti 00, 1, 0. Betul ya? Iya, Pak. Kemudian 3, 0, 0, 1, 1. Kemudian 11. Berapa? 1, 0, 1, 1. Betul ya? Betul, Pak. Iya, Pak. Betul ya? Oke. Sudah. Kalau kalian sudah mengetahui ini, berapa bilangan desimalnya? Gitu kan ya? Berapa bilangan desimalnya? Gitu kan ya? Berapa bilangan desimalnya? Ya sudah. Ada itu ya 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ya dan sebagainya seterusnya. Sudah sampai di sini kalian jumlahkan. Gitu kan ya? Nanti akan ketemu di sini bilangan desimalnya. Sekarang bagaimana bilangan oktalnya? Gitu kan ya? Bilangan oktalnya bagaimana di sini? Bilangan oktalnya bagaimana? Bilangan oktalnya kalian tidak perlu bingung-bingung lagi. Ya dari sini aja tadi kalian buat. Ya, dari bilangan ini, ya dari bilangan biner ini kalian buat. Kemudian kalian potong 33. Ya, dari sini ya, dari sini kalian potong 33. 3 Sudah. Dari bilangan biner ini kalian potong 33, baru kalian apakan? Kalian artikan di sana. Ya. Kalian artikan di sana. Berapa ini? 1. Terus yang ini berapa? 0. Terus yang ini berapa? Ini berapa? Ya. Nah, bilangan desimalnya bagaimana? Silahkan dihitung. Kalian bisa menghitung dari mana? Bisa dihitung dari sini, bisa dihitung dari sini, silahkan. Yang ini, ya ini untuk mengkonversikannya. Ini tadi saya contohkan. Jadi saya contohkan dengan cara yang mudah, ya, dengan cara yang mudah. Kalau menurut kalian sulit, Pak, lebih sulit ini Pak, silakan pakai yang mana. Tetapi begini adik-adik, ya, coba kalian perhatikan di sini. Kira-kira ada mana tadi sampai di sini ya, biner ke desimal ini oke sudah. Oke di sini. Kalau ini saat tadi kan dia 6 kali 8 pangkat 1, makanya ini kok 8 pangkat 1 tapi kok 1 kali 8. Ini kalau 8 ini kan berapa ini? Ya. Ini tentunya 8 pangkat 1 ya yang ini ya. Jelas ya, betul ya ini ya. Ini kesalahan mungkin hanya typo saja ya ini ya. Ini 8 pangkat 1 ya ini ya. Betul nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya kan ya, 8 pangkat 1, di sini 8 pangkat 0 ya. Tetapi kalau kalian ujian kayak gini ya tetap salah gitu kan ya. 1 kali, kalau ini kan artinya 1 kali 8 salah.
Berarti tetap salah kalau misalkan semacam ini. Jadi tetap ya. Kemudian yang di bawahnya ya. Nah, ini betul. 2 kali 8 pangkat 0 ya. 7 kali 8 pangkat 1, 5 kali 8 pangkat 2 ini. Ya. Hitungannya semacam ini 16. Mana ini? 2 kali 8. Wah, ini salah juga kan ya? 8 pangkat 0, masa 16? 8 pangkat 0 berapa, Dek? 1, Pak. 1, Pak. 1, Pak. Dek. Nah, ini kok dapat 16 ini? Dapatnya dari mana nih? 2 dikali 8. Coba dicek, Dek, ini, Dek. Kamu coba dicek, Dek, ini, Dek. Coba dicek. 5. Ini saya herannya kok di sini kok ada angka 7. Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. Pak, suaranya Enggak, coba yang ini yang udah
Sudah, Dek. Berapa, Dek? Masih putus-putus, Pak. Masih. Masih, Pak. Masih putus-putus. Masih, Pak. Masih Halo, Dek. Masih putus-putus, Dek. masih, Pak. Masih delaynya lama, Pak. Sudah. Masih putus-putus. Masih, Pak. Masih, Pak. Suara Bapak delay, Pak. Halo. Masih, Pak. Masih terputus-putus, Pak. Pak, Masih terputus ya? Halo, Dek. Sudah, Dek? Sudah belum, Dek? sudah, Pak. Sudah, Pak. Masih terputus-putus? Sudah, Sudah Pak. masuk, Pak. Sudah ya? Oke. Itu tadi tolong, Dek, tadi yang tadi itu kan kalau tidak salah nih, ya kalau tidak salah itu jawabannya kurang tepat ya ini ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Kalau tekar ulang dapatnya 378. Betul, Pak. 378, Pak. Ya, Yang coba tolong deh, tolong kalian yang sudah mengerjakan, tolong di-sharekan di sini, Dek. Tolong di-sharekan biar teman-teman yang lain tahu, ya. Terus yang 766 oktal itu kenapa kok di sini ada 7 pangkat 2, 7 pangkat 1, 7 pangkat 0 ya? mungkin salah ketik, Pak. Itu kan seharusnya 8, Pak. Salah ketik ya. Kalau salah ketik, kalau nanti di dalam ujian ya tetap salah ya ini ya. Iya, Pak. Ya, oke, coba tolong deh yang apa tadi, yang sudah mengerjakan tadi untuk pembenaran yang 572 dan 766 ini silakan. Silakan siapa yang mau mengerjakan? Silakan. Di-sharekan. Saya, Pak. Oke, silakan. Ismadin, silakan.
Tunggu ya, Pak. Bisa dilihat. Bisa dengar suara saya? Bisa diam, Din. Itu mereng, Din. Oke, Vertikal. oke, tunggu ya. Ismadin, tolong anunya ya, perkaliannya itu disesuaikan urutannya ya. Ya, itu kan 572 berarti 5 kali 8 pangkat berapa? Maaf, Pak. Ini saya tulis ulang, Pak. Oke. Soalnya tadi cetarnya di buku sekarang jadi agak enggak terlalu kelihatan. Oke, Pak, ini saya nomor. Yang pangkat terbesar di sebelah kiri ya, yang pangkat terbesar di sebelah kiri. Ya, Pak. Ya, kurang lebih seperti ini, Pak. Enam kali 8 ditambah 7 dikali 8 ditambah 2 dikali 8 1 0 ini maaf, Pak, mungkin teman lain bisa share, kayaknya ada masalah teknis, Pak.
Septian Nandi ada? Septian Nandi? Halo, Septian Nandi? Iya Pak, iya Pak. Ngerjakan yang nomor 2, yang 766. Iya Pak, sebentar. Ini saya share-kan nggak Pak? Ya, nanti setelah Dianu di-share-kan ya. Oh, oke Pak. Pak, izin Pak, sudah Pak. Adi Rahman gimana? Kalau dari saya sudah Pak. Coba, kenapa? Ya coba di-share-kan aja dulu. Coba Adi Rahman silakan. Adi Rahman? Mau nge-share kan? Sudah masuk Pak? Oke. Ya, siap. Kalau dari Oke, saya seperti ini Pak. betul. Terus untuk yang keduanya, Heeh. saya turun dulu Pak. Ini Pak. Oke. Yang keduanya berarti 6, 6, 8. Oke, siap. 6 kali 1, 6. Ya, oke. Betul. Oke. Oke ya, betul ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Septian, terima kasih Adi Rahman ya. Septian, sudah Septian ya. Mungkin kalau Septian punya cara yang lain, Rismadi juga punya cara lain. Jadi untuk yang ini tadi, berarti yang ini tadi itu tolong diperbaiki ya. Ya. Jadi nanti ini tolong diperbaiki ya, jangan sampai ada kesalahan lagi ya. Tadi berapa Adi berapa Yang tadi hasilnya? Yang 572 itu anu Pak, hasilnya 378. 378. Kemudian yang di bawahnya? Hasilnya 502 Pak. Ya, kan jauh berbeda ya. Jauh berbeda ya. Jauh berbeda kan ya? Iya, Oke ya, jadi kalian hati-hati ya, ya. Nah, ini tadi itu kalau oktal ke desimal saya kira kalian sudah paham tadi ya, dari oktal ke desimal ya, tinggal dikalikan saja tadi sudah ada. Kemudian bagaimana desimal ke oktal? Lah desimal ke oktal, kalau desimal ke oktal saya kira nanti cukup kalian bisa langsung membagi 8 bagi 8 atau dengan dikonversikan dulu ke dalam bilangan biner. Ya, ke dalam bilangan biner nanti dipotong jadi 33. Ya, contoh ini 81 ya. 81 ya, 81 contoh misalkan 81 ya. 81 itu bilangan desimal mau dikonversikan ke bilangan oktal gitu kan ya. Berarti bagaimana gitu kan ya. Kalian bisa mengkonversikannya ke bilangan ke bilangan biner dulu. 8 itu kan dia kalau bilangan oktal kan 3 digit kan ya. Berarti kalau 8 111, berarti kalau 1 001. Ya sudah. Ini ini bilangan desimal ya, desimal. Jadi kalau kita kan semacam ini ya, tapi coba kalian perhatikan benar nggak kayak gini gitu kan ya, betul nggak? Kalian harus cross check gitu ya, harus cross check. 1 2 4 8 16 32. Oh berarti salah. Kalau salah nanti bagaimana gitu kan ya. Kalian cross check dulu di sini. Ya. Betul enggak? Di cross check dulu betul nggak kayak gitu ya. Jadi nanti coba kalian perhatikan di situ.
Bagaimana caranya termudahnya gitu kan ya. Nah di sini sisa 121 berarti di sekian. Gitu kan ya. Apakah benar 121 ini nanti bilangan ini oktalnya desimalnya sekian gitu kan ya. Dan seterusnya kalian nanti tinggal diperhatikan aja nanti ya 81 bagaimana ya. Kemudian ini tadi sudah desimal ke oktal, kemudian heksadesimal ke desimal. Dengan cara yang sama juga demikian ya. Kalian jangan merubah, tetap kalian tuliskan dulu ya. 0, 1 dan sebagainya seterusnya. Ya. Kemudian ada lagi kalau tidak salah di sini ya, ada lagi juga ini dibagi ya. Kalau dibagi nanti seterusnya berapa nilainya gitu kan ya. Ada juga nanti di sini sisa-sisanya bilangan biner ke oktal. Nah di sini sudah ada ya. Ini bilangan biner ke oktal. Jadi contoh konversi bilangan binernya ke bilangan oktal ini ada 261 misalkan dipotong-potong menjadi tiga bagian gitu kan ya, dipotong. Kemudian jadi kalau kita bekerjanya ke bilangan merubahnya ke bilangan dulu. Jadi contoh semacam ini tadi, bagaimana kita merubahnya ke dalam bilangan biner dulu ya. Ke bilangan biner dulu lebih enak gitu ya. Jadi nanti setelah itu baru ke bilangan dipotong 33. Contoh 81 ini kalau ke bilangan binernya bagaimana? Coba kita lihat di atas saja. 81 itu berarti sampai di sini. Ya, sampai di sini. Berarti di sini 1 ya, 1. Kalau di atasnya kebanyakan, di sininya 16 1 ya. Berarti sudah berapa itu? Sudah 80. Berarti sini 1. Itu kan ya. Maka 81 itu di sini 81 itu kalau bilangan binernya adalah 81 itu bilangan binernya adalah mana tadi? 1 0 1 0 0 0 1. Ya. Ini bilangan biner untuk 81. Ya. Nah, sekarang kalau kalau dicari bilangan oktalnya, makanya dipotong menjadi 3. Potong menjadi 3. Maka di sini akan mendapatkan nilai ya 1 2 2 1 ya. Sama ya ini ya, dia. Jadi kita berbicaranya di sini kita merubah bilangan ini ke dalam bilangan biner dulu. Ya, ke dalam bilangan biner dulu. Berapa di sana? Ini tadi di sini sudah ada, sudah kita kerjakan tadi di sini. Mana tadi? Ini ya. Jadi di sini kita rubah ke bilangan biner misalkan. Jadi kalau kita rubah ke bilangan biner itu lebih enak ya. Ke bilangan biner. Nah, ini ke bilangan biner. Udah ya. Terlihat 1 berapa tadi di sini? 1 0 1 0 0 3 1 0 ya 1 0 1 0 1 betul ya ini ya. Dan setelah kita merubah ke bilangan biner ya, karena dimintanya itu adalah oktal, maka ini kita potong 3. Kita potong menjadi 3 ya, 3 bagian ya 1. Ini berarti di sini nilainya berapa? Berarti di sini nilainya ini berapa? 1 ya 1 gitu kan ya. Berarti si 1
Terus di sini berapa? 0, 1, 0 itu 2, 0, 1 adalah 1. Nah, 1. Oke, berarti ini sudah bisa menjawab dua pertanyaan sekaligus ya. Nah, oke ya, berarti 81 desimal 81 desimal ya, 81 desimal itu jika kita konversikan ke dalam oktal itu adalah 121 oktal, kemudian 10100001 ya dengan bilangan biner. Nah, ini sudah dapat sebagai berikut ya. Nah, sekarang bagaimana kalau bilangan heksa gitu kan ya? Bagaimana kalau bilangan heksa gitu kan ya? Ini ada pertanyaan, bagaimana Pak kalau bilangan heksa? Gampang saja. Kalau bilangan heksa berarti dari sini tadi ya, dari sini tadi itu kita bagi menjadi berapa bagian? 4 bagian. Jadi 4 bagian berarti di sini. Nah, sudah. Maka di sini akan mendapatkan berapa ini? Ya. Belakangnya 1. Ini berapa? 1, 2, 4. Berarti di sini 5. Nah, 51 di sini ya. Oke. Sebentar, ada yang resen. Yang resen, silakan. Maaf Pak, mau Ya. ngomong. Iya, gimana Mas? Jamnya Bapak udah habis Pak. Oh, sampai jam berapa toh? Jam 11 atau jam 10? 11. Jam 11 tadi Pak, karena kita nanti jam 11.40 ada mata kuliah lagi Pak. Oke ya. Oke, sampai sini sudah jelas semua ya tadi ya. Sudah jelas ya ini ya. Oke, sebelum saya akhiri dulu. Sampai sini sudah jelas semuanya? Bisa diterima? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, untuk materi saya yang kalian unduh tadi, tolong nanti dibaca. Minggu depan kita sudah mulai masuk ke sana. Ya, ada penjumlahan dan sebagainya. Nanti tolong kalian pelajari. Kemudian nanti kita minggu depan sudah mulai masuk ke dalam materi berikutnya. Ini tadi saya mau flashback dulu karena saya baca sedikit ada miss di sana, ada miss ya. Udah saya perbaiki. Jadi nanti untuk berikutnya nanti kalian tinggal mempertajam saja. Oke ya. Oke adik-adik, mohon maaf kalau ada kelebihannya ya. Mohon maaf ada kelebihan 8 menit. Mohon maaf saya sebelum saya akhiri, tetap jaga kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak ya, jaga kesehatan semua. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.